Oke, baik, untuk soal berikutnya yaitu aluminium klorida dengan MR 133,5 sebanyak 13,35 gram direaksikan dengan 49 gram sulfat dengan MR 98. Maksudnya adalah asam sulfat ya dalam hal ini. Kemudian jumlah massa aluminium sulfat dengan MR 342 yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Gitu ya. Jadi yang ditanya berapa massa aluminium sulfat yang terbentuk. Oke. Baik, untuk pembahasannya, ya, yang pertama kita buat reaksinya terlebih dahulu, yaitu AlCl3 plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali, ya, dalam kurung 3 plus HCl. Ya, nah, ingat setiap ada persamaan reaksi, nah, apakah dia sudah setara atau belum? Ya, jadi harus diperiksa terlebih dahulu. Baik. Sekarang kita cek yaitu AL-nya. Sebelah kiri AL-nya ada 1, sebelah kanan AL-nya ada 2. Oke, sehingga ya di sini kita tambahkan angka 2. Ya. Oke, berikutnya yaitu lihat CL-nya. CL-nya ada 3 kali 2, yaitu 6. Ya, di sini CL-nya cuma ada 1, ya, sehingga kita tambahkan angka 6 di depannya HCl. Baik, kalau sudah, hanya hidrogennya yang ada di sebelah kanan, ya, di sebelah sini hanya ada 6. Kemudian hanya di sini cuma ada 2. Gitu ya. Maka supaya jadi 6, ya, di sini kita tambahkan angka 3. Oke, ternyata lihat dia sudah kondisi setara. Ya, jadi setiap ada persamaan reaksi harus diperiksa terlebih dahulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Oke, kalau sudah, ya, ini saya hapus tulisannya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing molnya. Oke, yang pertama, baik, ibaratnya ini kita buat di kertas oret-oretan, gitu ya. Kita buat di kertas hitung, ya, yaitu masanya 13, ini mohon maaf, 13,35 dibagi 133,5 sehingga ketemunya 0,1 mol. Kemudian untuk yang H2SO4, ya, molnya H2SO4 yaitu 49 dibagi 98, ya, sehingga ketemunya 0,5 mol. Baik, kalau sudah 0,1 mol dan 0,5 saya letakkan di sesuai tempatnya, gitu ya. Jadi AlCl3, nah ini 0,1 mol, kemudian H2SO4 yaitu 0,5 mol. Baik, oke, yang ini kita hapus dulu ya, karena ini sudah selesai menghitungnya. Ya, kita pindah ke persamaan reaksi. Baik, yang ini saya hapus. Oke, kalau sudah masih ingat, jika ada mol masing-masing seperti ini, maka masing-masing mol bagilah dengan koefisiennya. Gitu ya, sehingga di sini 0,1 bagilah dengan 2. Sementara sebelahnya 0,5 bagilah dengan 3. Ya, maka dalam hal ini yang paling kecil hasilnya adalah 0,1 dibagi 2. Itu ya. Nah, maka dia yang sebagai reaksi pembatas. Baik, 0,5-nya tidak dipakai. Ya, makanya saya hapus. Oke, kita fokusnya ke sini. Ya, maka yang ditanyakan pada soal adalah massa aluminium sulfat, yaitu yang ini. Itu ya, sehingga ya kita gunakan perbandingannya. Ya, dilihat di sini Al2SO4 3 kali, koefisiennya adalah 1. Sedangkan AlCl3 koefisiennya adalah 2. Itu ya. Maka koefisiennya ini 1 dibagi 2 dikalikan 0,1. Ya, di sini sudah saya tuliskan setengah itu dari sini, satunya dari sini, 2-nya dari miliknya AlCl3 dikalikan 0,1 mol. Itu ya, sehingga ketemunya 0,05 mol. Baik, berikutnya yang ditanyakan adalah massa, berarti gram. Nah,
gram adalah mol dikalikan dengan mr. Ya, miliknya aluminium sulfat. Ya, sehingga gramnya sama dengan molnya yaitu 0,05 nanti dikalikan dengan 342. Oke, jadinya ini 0,05 dikalikan 342. Ya, sehingga ketemunya adalah 17,1 gram. Oke. Baik. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya nomor atom X adalah 30. Oke, yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron X2 positif pada keadaan dasar. Oke. Baik, yang pertama kita buat konfigurasinya dulu ya. X nomornya 30, maka konfigurasinya adalah AR, kemudian 4S2, 3D, 10. Ya. Baik, yang diminta adalah X2+. Itu ya. Nah, perhatikan di sini keterangannya ya. Ion X2+ artinya unsur X melepaskan 2 elektron. Baik, jadi dari konfigurasi ini dia akan melepaskan 2 elektron. Ya. Oke, tapi pertanyaannya elektron mana yang dilepaskan terlebih dahulu? Ya, apakah elektron yang ada di subkulit S ataukah di subkulit D? Itu ya. Nah, kebanyakan siswa menjawabnya pasti di subkulit D yang hilang. Ya, karena letaknya di belakang. Gitu ya. Nah, awas. Ini ya, ini jebakannya. Maka elektron 4S, mohon maaf, elektron di posisi 4S akan terlepas dahulu. Ya, jika masih kurang, maka lalu di 3D. Itu ya. Nah, karena ini cuma 2 elektron, maka yang dari 4S akan hilang alias lepas. Ya, makanya di sini saya coret. Baik, sehingga konfigurasinya saya lanjutkan, X-nya ganti menjadi X2+. Itu ya, karena 4S-nya saya coret, dia dilepas. Ya, maka konfigurasinya tinggal AR ya mengikuti yaitu 3D 10. Ya, jadi ini adalah konfigurasi ya untuk ion X2 positif dalam keadaan dasar. Oke. Baik. Soal berikutnya. Sebanyak 4,16 gram gas A bereaksi, mohon maaf, gas A terbentuk dari reaksi antara 1 liter gas NO2 dan gas O2. Ya, gas O2 berlebih sesuai reaksinya di sini, yaitu 4NO2 bentuknya gas ditambah O2 menjadi 2A, kondisinya gas. Baik, jika reaksi tersebut berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm, gitu ya, maka molekul relatif ya, maksudnya MR yang ditanyakan, gitu ya. Ya, massa molekul relatif gas A. Oke, yang diketahui kita tulis terlebih dahulu. Ya, yang pertama yaitu 4,16 gram gas A. Kita nggak tahu gas A-nya itu apa. Itu ya, biarkan saja 4,16 gram gas A. Baik, berikutnya. Kemudian yang diketahui lagi 1 liter gas NO2. Baik, berikutnya yaitu berlangsungnya pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi P-nya 2 atm. Ya, baik. Nah, ternyata dari reaksi ini ya, saya tulis reaksinya terlebih dahulu yaitu 4NO2 plus O2 menjadi 2A. Ya, sesuai reaksinya. Nah, karena ini permisalan gasnya, gas A, ya, maka ini tidak perlu disetarakan. Ya, kita anggap reaksi ini sudah setara. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini ada 1 liter gas NO2. Ya, berarti letaknya di sini. Saya tulis dulu di bawahnya sini 1L. Ya, maksudnya 1 liter.
Oke, nah ini yang dibicarakan adalah gas A. Maka gas A-nya ada berapa liter? Kita bisa lihat koefisien. Gitu ya. Lihat depannya ada koefisiennya 4, dapatnya 1 liter. Maka kalau 2, ya, maka otomatis akan dapat separuhnya. Ya, jadi separuh dari 1 liter adalah 0,5 liter. Baik, untuk gas A berarti volumenya adalah 0,5 liter. Ya, kalau sudah, perhatikan di sini ada gram, ada suhu, ada tekanan. Perhatikan ada suhu, ada tekanan, ada volume. Ya, maka mau tidak mau kalian harus menggunakan rumus gas ideal. Itu ya, gas ideal, maka rumusnya pakai P dikalikan V sama dengan N dikalikan R dikalikan T. Baik, kita masukkan P-nya 2, V-nya 0,5. Gitu ya. Baik, kita ikuti. Ya, P-nya itu 2, V-nya 0,5, N-nya tetap karena yang ditanyakan. Ya. Kemudian R-nya 0,082, ya, ketetapan seperti yang ada di soal. Kemudian T-nya, ya, suhunya 30 derajat Celcius, maka 30 ditambah 273. Ya, ingat suhunya harus Kelvin. Baik, ini setelah kita hitung, ya, ini dikalikan ketemunya 1, kemudian yang sebelah kanan ketemunya 24,846. Oke, sehingga N-nya ya ketemunya kurang lebih 0,04 mol. Ya, ini miliknya gas A. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini sudah ada gramnya, ada gram, ada mol, maka bisa dicari AR-nya. Itu ya, pakai rumus mol ya, yaitu gram dibagi AR dari gas A. Ya, sehingga AR-nya gram dibagi mol ya. Mohon maaf, ini maksudnya mol ya. Gram dibagi mol. Baik. Sehingga 4,16 dibagi 0,04. Gitu ya, sehingga AR-nya ketemu 104. Oke. Baik, soal berikutnya. Ya, untuk soal berikutnya, suatu cuplikan hanya mengandung nitrogen dan oksigen. Ya, bila dalam 150 gram, mohon maaf, bila dalam 152 gram cuplikan terdapat 56 gram nitrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut apa? Itu ya. Di sini sudah diketahui AR-nya unsur N adalah 14, AR-nya oksigen adalah 16. Oke, baik. Kita ikuti pembahasannya. Ya, yang pertama saya tulis reaksinya terlebih dahulu, yaitu N karena nitrogen berarti N2 plus O2. Ya, maka senyawanya yaitu saya misalkan N sebanyak X, di bawahnya O sebanyak Y. Gitu ya. Boleh pakai A dan B, M kecil dan N kecil boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi mengikuti dari kalian masing-masing. Ya, baik. Nah, berdasarkan ini ya, kita tulis yang diketahui dulu. N2 ada 56 gram. Di sini 56 gram nitrogen. Letakkan di sini. Ya. Kemudian totalnya 152. Berarti N2, mohon maaf, NXOY itu sebanyak 50, mohon maaf, 152. Ya. Nah, maka oksigennya adalah selisihnya. Jadi 52, mohon maaf, 152 dikurangi 56 ya, sehingga hasilnya adalah 96. Oke, kalau sudah ketemu 96, maka apa yang harus dilakukan? Ya, sini perhatikan, yaitu nilai X dan Y adalah perbandingan mol nitrogen dan mol miliknya oksigen. Gitu ya, sehingga saya tulis di bawahnya sini X dibanding Y, jadi X dibagi Y sama dengan molnya nitrogen dibagi molnya oksigen. Oke, masih ingat yang tadi mol itu adalah gram dibagi AR. Jadi gramnya adalah
56, ya nanti nitrogen dibagi dengan AR-nya, gitu ya. Baik. Jadi di sini miliknya nitrogen adalah 56, ya, dibagi 14. Gitu ya. Kemudian dibanding miliknya oksigen yaitu 96 dibagi 16. Ya, baik, sehingga perbandingannya menghasilkan angka 4 dibanding 6. Ya, 4 dibanding 6. Nah, 4 dibanding 6 kalau kita sederhanakan, ya bisa disederhanakan menjadi 2 dibanding 3. Ya, maka senyawanya adalah N2O3. Itu ya, karena dia mintanya rumus empiris. Oke. Ya, jadi rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana. Itu ya. Jadi di sini 4 dibanding 6 ini sudah benar. Cuma ini adalah rumus molekul. Itu ya. Nah, dari 4 dibanding 6 dari pembagiannya ini masing-masing selama bisa diperkecil lagi, maka hasil yang paling kecil atau bentuk sederhananya, ya, maka itu dinamakan dengan rumus empiris. Ya, jadi jawaban yang benar adalah N2O3. Oke. Baik, soal berikutnya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Persamaan reaksi berikut yang menunjukkan reaksi redox. Oke. Kita cek di sini ya, ada 1 2 3 4. Oke, cara menjawabnya sekaligus saya jelaskan gitu ya. Jadi supaya kalian ya yang menemukan atau yang dapat tipe soal seperti ini mengerjakannya bisa. Oke. Baik, kita ikuti pembahasannya. Yang pertama saya tulis reaksinya dulu. Ya, PbO2 ditambah HCl menjadi PbCl2 plus Cl2 plus H2O. Oke, koefisiennya tidak saya ikutkan. Nggak ada masalah. Ya, sekarang kita cek apakah dia termasuk dalam reaksi redox atau bukan. Oke. Baik. Yang pertama yaitu dari PbO2 terlebih dahulu. Ya, kita hitung bilangan oksidasinya Pb. Oke. Nah, kita ikuti di sini ya, saya buat perhitungan di sebelah sini. Oke, PbO2, maka masih ingat ya, Pb-nya kita bisa dimisalkan dengan X. Ya, bilangan oksidasinya bisa dimisalkan X. Oksigen, masih ingat bilangan oksidasinya adalah -2. Dikalikan 2, yaitu banyaknya. Jadinya -4, kalau dijumlah sama dengan 0. Ya, sehingga X-nya ketemunya +4. Oke, ya, kita tulis dulu PB-nya yaitu +4. Oke. Ya, sudah paham ya? Maka ini hitungannya saya hapus terlebih dahulu ya karena sudah selesai. Nah, sekarang kita cek PB yang ada di sebelah kanan. Ya, yang ada di sebelah kanan lihat PbCl2. Oke. Nah, maka PB-nya +2. Masih ingat ya? 1 buah Cl itu muatannya -1. Ya, sehingga PB-nya +2. Oke. Yang diminta adalah redox. Ingat kalau redox itu harus ada oksidasi, harus ada reduksi. Ya, jadi nggak boleh oksidasi saja atau nggak boleh reduksi saja. Ya, baik. Berikutnya, oke, kita periksa Cl-nya. Nah, seperti yang tadi, Cl karena letaknya di belakang, nilainya -1. Oke, Cl yang pada HCl. Ya, kalau sudah, jangan dengan Cl yang ada di Pb, karena nanti nilainya sama. Maka kalian hitung dengan Cl yang di sebelahnya, yaitu yang Cl2 ini.
Ya, sehingga kalau dengan Cl2 maka nilainya 0. Kenapa 0? Karena Cl2 termasuk unsur bebas. Ya, unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Nah, dari sini ya kalian sudah mati bahwa 4 menjadi 2. Dia turun, berarti reduksi. Kemudian dari min 1 menjadi 0, dia naik atau oksidasi. Ya, maka ada yang oksidasi, ada yang reduksi, maka nomor 1 benar. Ya, jadi pernyataan nomor 1 itu benar. Oke, tipsnya kalau mengerjakan tipe seperti ini, karena nomor satunya benar, ya, oke, mohon maaf, ya, karena nomor 1 benar, maka poin 3 pasti benar. Ya, enggak, jadi poin 3-nya nggak usah dihitung nanti, ya, karena dia sudah pasti benar. Ya, jadi poin 1 benar, maka poin 3-nya juga benar. Ya, misal kalian mengerjakan seperti ini, poin 1-nya salah. Ya, maka poin 3 pasti salah. Itu ya, itu cara mudah mengerjakannya. Oke. Baik, berikutnya saya ke nomor 2. Ya, saya tulis reaksinya lagi, yaitu Al ditambah Cu NO3 2 kali menjadi Al NO3 3 kali plus Cu. Oke, kita cek ya. Al terlebih dahulu bilangan oksidasinya 0 karena dia berdiri sendiri. Oke. Berikutnya Al yang ada di kanannya setelah tanda panah ini ya nilainya plus 3. Oke, Pak taunya dari mana? Ya, lihat dari sini setelah NO3 dalam kurung 3 kali. Ya, setelah melewati kurung inilah bilangan oksidasi miliknya Al. Oke, berarti 0 menjadi 3. Dia oksidasi. Oke. Kemudian berikutnya Cu. Nah, mirip dengan yang Al tadi. Ya, setelah kurung ada angka 2, maka bilangan oksidasinya adalah plus 2. Oke, kemudian Cu yang di sebelah kanan, ya, dia berdiri sendiri, maka nilainya 0. Ya, nah perhatikan di sini ada NO3 yang di dalam kurung, ya. Perhatikan karena bentuknya sama, maka bilangan oksidasinya pasti sama. Makanya nggak usah ditulis, paham ya? Jadi yang dicari di redox adalah yang bilangan oksidasinya berubah. Berubah itu bisa dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Itu ya. Yang bilangan oksidasinya tetap, nggak usah ditulis. Ya, kadang itu yang membuat siswa kebingungan. Oke? Sehingga poin kedua jawabannya benar. Ya. Nah, karena poin 2-nya benar, maka kita harus periksa poin 4. Gitu ya. Karena poin 4 bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Karena poin 2-nya benar. Ya, tapi kalau poin 2-nya salah, ya, poin 4-nya harus dicek. Ya, apakah benar atau salah. Baik, nomor 3 tidak perlu kita cek karena nomor 1-nya sudah benar ya tadi ya. Oke, sehingga yang nomor 4 di sini sudah saya tulis reaksinya ZnSO4 ditambah KCl menjadi ZnCl2 plus K2SO4. Oke. Nah, Zn dulu ya, bilangan oksidasinya plus 2. Masih ingat ya bahwa SO4 itu muatannya minus 2. Itu ya, maka Zn-nya jadi plus 2. Oke. Sekarang nah, Zn yang di sebelah kanan perhatikan mirip seperti Pb. Ya. Nah, mirip dengan Pb seperti yang nomor 1 ya, makanya Zn-nya bilangan oksidasinya plus 2. Lihat, ternyata bilangan oksidasinya sama. Gitu ya. Oke. Kemudian kita cek lagi. Ya, SO4 ya, nilainya minus 2. Ya, di sini pasti juga sama karena kembar. Ya. Kemudian Cl ya di sini nilainya minus 1 karena letaknya di belakang. Ini
pada Zn Cl2, Cl-nya juga di belakang. Nilainya pasti juga minus 1. Ya, maka nomor 4 dia salah. Dia bukan redox. Gitu ya. Sehingga kalau ada tipe pilihannya seperti ini, maka poin 1 benar, poin 2-nya benar, dan poin 3-nya juga benar. Gitu ya. Nah, maka di sini sudah saya beri keterangan. Jadi, poin 1, poin 2, dan poin 3 benar. Gitu ya. Oke, mohon maaf. Ya, jadi yang di sini, ya, jadi poin 1, poin 2, dan poin 3-nya benar. Gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu tipe seperti ini, memilih seperti ini, gitu ya, maka nanti sudah ada keterangannya. Ya, poin-poinnya mana yang benar itu nanti sudah ada keterangannya. Gitu ya. Jadi di awal-awal tes gitu ya, itu nanti ada petunjuknya. Gitu ya. Jadi mohon petunjuknya dibaca kembali. Ya, baik. Ya, mohon maaf, saya selesaikan yang tadi. Ya, baik. Ya, jadi ini slide yang terakhir tadi, yaitu jawaban 1, 2, dan 3 benar. Itu ya. Ya, baik. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk siswa-siswa sekalian. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.